Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru dimanapun berada. Terkhusus kepada guru-guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Ada informasi terbaru mengenai penetapan peserta calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Yuk, mari sama-sama kita simak video berikut. Informasi dari Dirjen GTK, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dirjen GTK pertanggal 18 Agustus 2022 nomor 18-18-B2-GT00.05-2022 lampiran 1 berkas hal penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti surat kami nomor 1799-BD2-GT00.00/2022 tanggal 6 Agustus 2022 tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah menetapkan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar nama penetapan mahasiswa selengkapnya dapat diunduh melalui SIM PKB Dinas Pendidikan. Yang kedua, informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing mahasiswa. 3. Perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, dan jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud pada poin 1. Daftar alamat laman perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat di https://ppg.kemdikbud.go.id/info/LPTK. Yang keempat, mahasiswa melaksanakan lapor diri di perguruan tinggi penyelenggara PPG yang telah ditetapkan. Sebagaimana terjadwal terlampir, dokumen lapor diri dikumpulkan melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring. Mahasiswa akan melakukan penandatangan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah PKS Banpem PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 30 September 2022. Panduan tata cara penandatangan PKS tersebut akan disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing. Yang keenam, seluruh pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, dimohon agar saudara dapat memberikan izin kepada guru-guru yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 untuk melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. PLT, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Temu Ismail. Tembusan, Direktorat Jenderal GTK, Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, dan Kasubag Tata Usaha
Direktorat PPG. Lampiran 1 Surat PLT Direktorat Pendidikan Profesi Guru nomor 1884/B2/GT 0005/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. A. Jadwal. Nomor 1 kegiatan pembelajaran mandiri. Waktu 9 sampai dengan 23 Agustus. Nah, teman-teman, pada pembelajaran mandiri ini, kenapa di jadwal 9 sampai dengan tanggal 23 Agustus? Nah, kalau menurut pengalaman kemarin pada kategori 1, di sini mahasiswa akan mengerjakan beberapa modul. Sekitar 6 modul. Di situ terdiri dari 5 mapel tematik dan 1 mapel matematika. Nah, tugas kerja ini atau lembar kerja ini mandiri, pembelajaran mandiri ini akan kita unggah pada hari pertama pada saat kita mulai mengikuti kegiatan PPG setelah masa orientasi. Selanjutnya yang kedua, lapor diri. Lapor diri di sini terjadwal antara tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus. Berarti sekitar berkisar 5 hari. Nah, dalam masa 5 hari ini silakan rekan-rekan persiapkan dengan secara maksimal, mulai dari berkas secara pribadi maupun itu berkas yang harus dilengkapi dari pihak rumah sakit ataupun Polres mengenai SKCK. Selanjutnya, yang ketiga, orientasi mahasiswa tanggal 24 Agustus. Artinya, jika orientasi mulai tanggal 24 Agustus, maka tanggal 25 Agustus untuk LK atau lembar kerja dari pembelajaran mandiri tadi sebanyak 6 modul kita akan unggah pada halaman tugas per tanggal 25 Agustus. Yang keempat, pelaksanaan PPG dalam jabatan meliputi A. Analisis materi pembelajaran, kemudian desain pembelajaran inovatif, kemudian uji komprehensif, kemudian praktik pembelajaran inovatif. Nah, keempat poin ini akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus ya mungkin di sini ya. Karena dia Juli. Sepertinya di sini 19 Agustus ya maksud ya. Termasuk mulai dari sini. Nah, lapor diri. Nah, kita fokus di sini aja, fokus ke sini Agustus. Jadi 19 Agustus ya sampai dengan 29 September. 25 Agustus. Ya, di sini udah dirinci. Analisis materi pembelajaran 25 Agustus sampai dengan 9 September. Desain pembelajaran inovatif 10 September sampai dengan 6 Oktober. Uji komprehensif 7 sampai dengan 11 Oktober. Praktik pembelajaran inovatif 12 Oktober sampai dengan 12 Desember. Selanjutnya, yang kelima, wawasan kebinekaan 10 Desember. 6. Uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG yang terdiri dari A. Uji kinerja UKIN. Uji kinerja akan dilaksanakan per tanggal 13 sampai dengan 15 Desember. Dilanjut dengan UP, ujian pengetahuan, yaitu tanggal 17 sampai dengan 18 Desember. Keterangan untuk yang di bintang 1 dapat disesuaikan dengan jadwal di LPTK masing-masing, yaitu wawasan kebinekaan yang terjadwal tanggal 10 Desember bisa saja berubah sesuai dengan kebijakan jadwal LPTK masing-masing. Bintang yang kedua yaitu pada UKOM, pada uji kompetensi
mahasiswa PPG yang dijadwalkan antara tanggal 13 sampai dengan 18 Desember ini. Ini jadwal selengkapnya akan diinformasikan kemudian. Adapun poin-poin daripada ketentuan lapor diri. Yang pertama, format A1 dan fakta integritas. Format diunduh dari SIM PKB. Kemudian yang kedua, biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti. Yang ketiga, surat pernyataan izin pimpinan. Format diunduh dari SIM PKB. Yang keempat, scan ijazah S1. Kelima, scan transkrip nilai S1. Keenam, scan kartu identitas KTP atau SIM. 7, scan pasporto berwarna dimensi 4x6. 8, SKCK dari kepolisian setempat. 9, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah setempat. 10, surat bebas nafza dari BNN, kepolisian, puskesmas, dan RSUD setempat. 11, scan NPWP bagi yang memiliki, dan 12, tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Jadi selanjutnya lampiran yang kedua, surat PLT Direktur PPG nomor 1884 garing B2 garing GT.00.05 garing 2022 tanggal 18 Agustus 2022. A. Format fakta integritas. Nah, ini bisa kita dapat dari SIM PKB kita, termasuk A1 tadi. Fakta integritas yang berisi tentang data diri berkaitan dengan nama, NIP, NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, dan alamat unit kerja. Yang ditandatangani serta dibubuhi materai. Selanjutnya, format yang kedua, surat izin pimpinan. Nah, yang pertama di sini atas nama kepala sekolah kita atau pimpinan kita. Kemudian memberikan izin kepada atas nama peserta PPG. Lalu ditandatangani dan dicap oleh pimpinan. Adapun di sini ada keterangan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pimpinan instansi, pimpinan dinas pendidikan atau pimpinan yayasan. Ya, jadi yang menandatangani di sini adalah setingkat atau level kepala sekolah atau pimpinan instansi. Selanjutnya C, format biodata mahasiswa. Nah, di sini sudah ada format yang bisa kita unduh dari SIM PKB nantinya. Nah, yang ketentuan pengisiannya adalah wajib diisi. Nah, di sini sudah secara formal ya. Artinya di sini sudah resmi dari PD Dikti. Nah, jadi data-data berikut ini harus diisi secara lengkap. Demikian mungkin untuk rincian daripada lampiran surat edaran dari Direktorat Jenderal PPG. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan mengenai informasi surat edaran mengenai penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Baiklah rekan-rekan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.